teman-teman, di sini gue Lucky Reza dan ada Dari. Welcome to Stancelab. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada kedatangan customer dan dia jauh banget datangnya dari ujung utara agak ke kiri sedikit. Ya. Itu dari Kota, Medan. Medan segala Medan ya kan. Terus yang punya namanya Jeff Hartono, boleh cek Instagramnya ada di sini karena gua nggak hafal tulisannya kayak gimana. Jadi dia pokoknya di sini lah, pokoknya di sini. Oke. Yang tinggalnya jadinya jauh sekali dan dia mau niatin banget datang ke Jakarta untuk modifikasinya mobilnya di Stancelab. Oke. Nah, mobilnya udah di belakang kita, udah bisa kelihatan ya, warnanya merah meriah nih. Sama kayak Project RX-8-nya Bro Lukman. Sama-sama merah ya, cabai-cabai semua. Nah, banyak sejarah yang sebenarnya bisa digali di sini di GT86. Historia tuh goes a long way ya, panjang banget. Dan kebetulan di sebelah gua ada ketuanya 86 ID. Udah berapa tahun ya kita dari kenal awal? 2012 lah. 2012. Almost 10 years lah. Yang sekarang membernya ada berapa banyak orangnya? Almost 300 ya, 280-an kalau nggak salah ya. Oh, bayangin aja yang punya 86 ada sebanyak itu dan kita akan ngacak-ngacak nih ya. Ya, ini bakal habis. Bongkar semua. Segala sektor. Nah, ini kan gue mau nanya nih, Man. Ya. Gue kan sebagai ketua 86 ID ya. Kan di luar sana tuh ada banyak pertanyaan. Ini ada BRZ, ada Scion FRS, ada 86 gitu, ada FT86. Nih perbedaannya tuh sebenarnya di mana sih? Oke, jadi mereka tuh aslinya one company. Jadi sejarah awalnya itu adalah kolaborasi antara si Toyota dan Subaru. Jadi ceritanya si Toyota beli sahamnya Subaru, Fuji Heavy Industries. Jadi itu mother company dari Subaru pada tahun 2008. Tapi mereka belum tahu tuh, belum ada planning untuk bikin sports car. Jadi sebenarnya dia kepengen bikin malah apa ya, kayak MPV gitu loh. Oh, Toyota Minded kan, utility soalnya. vehicle gitu lah ya. Betul. Untuk civilian gitu-gitu. Tapi ternyata akhirnya salah satu founder dari Toyota, Mr. Toyoda, dia bilang, gue kepengen punya sports car. Karena waktu kemarin line up-nya Toyota pada tahun 2012 tuh nggak ada sports car. Terakhir kan kita tahu tuh sports car Toyota, Celica, ya kan? Ya udah itu terakhir tuh, nggak ada lagi. Supra aja tuh sebelumnya. Supra aja tuh sebelumnya gitu loh, ya kan? Tahun 95 something gitu kan. Sedangkan Celica itu udah tahun 2000-an. And then mereka decide gue mau sports car. Nah, ternyata pas kemarin 2008 mereka kolaborasi itu, mereka barengan. Jadi Subaru itu sekarang udah punyanya Toyota nih sekarang. Dia akhirnya decide bikin sports car pakai mesin Subaru. Nah, jadi ini mobil spesial banget. Front engine rear wheel drive, mesinnya boxer. Jadi center gravity-nya low banget, iya kan? Makanya ini kayak weight distribution-nya benar-benar 50-50. Nearest yang the perfect sports car ever. Jadi makanya kayak di Top Gear, di mana-mana juga itu dibilang best sports car ya RE6 karena very budget. Budget. Gitu. Emang dibikin sebagai project cars. That's why kayak nggak ada turbo, nggak four wheel drive. Biasanya yang kita tahu kan yang namanya Subaru pasti turbo, pasti all wheel drive. Di sini nggak, non turbo, rear wheel drive. Gitu. Jadi emang benar-benar one of the kind. Jadi yang pada zamannya Silvia udah lagi nggak ada. Silvia yang ada. Sebagai antusias Nissan kan. Terus adanya monster-monster supercar semua, ada Porsche, ada Nissan, ada GTR. gitu-gitu ya. Terus BMW dengan MM Performance Series-nya gitu. Terus tiba-tiba Toyota keluarin super budget sports car di sini, which makes everyone happy. Langsung ibaratnya marketnya tuh terpenuhi. Dan ini kan kebetulan kan platformnya RWD. Terus mesin boxer. Ini pengalaman lo pakai mesin ini gimana, Mas? So far oke. Jadi kenapa Toyota decide pakai mesin Subaru ini dan dia build yang namanya mesin FA20 itu cuma di sini doang. Tapi di Forester dia ngeluarin FA20 Direct Injection Turbo, DIT namanya. Oh, DIT. Nah, itu yang di Forester, itu bagus juga tuh mesinnya. Cuma sebenarnya gue berharap yang di new version nanti yang 2024, hopefully dia sebenarnya dapat turbo. Ternyata enggak, masih tetap mempertahankan natural aspirated.
Cuma dinaikin cc-nya jadi 2400 cc. Semua orang tuh berharap kalau 86 atau BRZ itu ada versi STI. Iya, STI Subarunya ya. Tapi Biar ternyata nggak ada, cuman ada performance looks package doang iya, gitu ya. performance looks package. Tapi sebenarnya kalau si STI itu dia ngeluarin ada suspensionsnya, ada dia lebih fokusnya nih di si mobil ini bukan ke power tapi lebih ke handling. Yes, yeah. How to handle your car properly. Gitu. Yeah. Jadi gue udah sempat lihat video di mana satu orang yang sama di hari yang sama dia paginya dia pakai Ferrari. Iya. Terus udah gitu dia sorenya tuh pakai 86 dan dia bilang setelah dia pakai Ferrari pakai 86 dia bisa lebih gaspol. Yeah. Dia bisa nikmatin full nih diperes habis si mobil ini. Jadi kita tahu A sampai Z-nya. Betul, gitu. Sedangkan potensial dari si Ferrari ini ada limitnya. Dia kita nggak bisa gaspol karena tracknya tuh nggak bisa kita karena dia berlebihan kan horsepower-nya kan. Jadi kita mesti kontrol apa jalannya biar bisa gaspol. Betul. Okay, very fun to drive lah. Very fun to drive. Nah ini juga kan ada platformnya dari RWD, terus udah gitu mesin di depan, FR, itu bikin dia benar-benar versatile. Jadi dia bisa ikut hampir semuanya. Yes. Ada JGTC, GT 300, ya kan? Terus udah gitu ada ya standar-standaran lah daily track toge yang kita sering lihat ya. Kita semua suka di best motoring. Terus udah gitu ada drifting, ya, yang ini terkenal banget karena dia gerak belakang. Ada Asbo, ada Kenbushi, ada Dayoshihara, ya, keren-keren banget mobilnya dan itu juga cukup stance juga. Oh, gitu, keren. keren. Jadi fitmentnya juga keren-keren gitu. Jadi nggak cuman penampilan dan performance-nya aja gitu loh. Iya. Ya kan? Balance jadi. Balance. Terus ada juga beberapa pakai juga buat gymkhana. Iya. Ya kan karena handlingnya oke. Betul. Terus rally. Ya kan ada Mas Rizal dari RFT ya, Rizal Sungkar dia bangun baru belakangan ini dia sempat posting BRZ ya kalau nggak salah. Iya. BRZ itu dipakai buat rally. Mesinnya pakai Crawford. Iya, mesinnya. Dan pakai dog box. Super proper. Keren sih. Tapi ya over budget. Tapi sebenarnya si GR Gazoo Racing juga dia ngeluarin rally car-nya. Jadi waktu itu pernah ada di satu episode best motoring, dia ngadu tuh AE86-nya si Keiichi Tsuchiya lawan GR-nya rally car ya. Toyota. Oh berarti yang 86 yang kap mesin hijau itu kan? Bukan? Atau 86 ya, 86 AE yang kap mesin hijau lawan yang Gazoo Racing yang rally car. Yang rally car ya? Ya, tapi kayaknya memang jujur ngomong ya it's a rally car gitu. Toge kan aspal ya, jadi ya AE yang menang. Jadi modifikasi emang harus pada tempatnya ya. Betul. Jadi dan last but not least nih style yang kita semua suka ya kita medekin mobil stance. Pasti. Ya kan? Wajib. Ini udah wajib buat semuanya. Dan kebetulan karena mobilnya ini tuh short wheelbase ya. Ya, jadi kalau kita pakai velg 17 atau 18 atau 19 dan spakbornya juga cukup gede. Kita manfaatin fitment buat mobil ini tuh bisa keren banget. Betul. Mobil ini tuh kita mau modifikasi habis-habisan ya. Kita tuh nggak sabar nih, penasaran tuh. Kira-kira teman-teman ya bisa kira-kira nggak nih mobil ini akan jadi next icon nggak? Iya. Kayak siapa? Mobil gue. Kayak Bro Lukman Aryadi di sini dan cek juga ada teman-teman kita ada Kiki Anugraha. Terus sudah gitu ada 886 yang lain. Mas siapa? Adika Sari yang pakai LS. Yang swap mesin LS. V8. Ada beberapa King juga. Hin 3 kali berturut-turut. Gila. Gue nggak sabar sih kita bisa lihat mobil ini diapain aja. Iya. Nah jangan lupa cek Instagram kita karena ada quiz dan hadiah yang menarik untuk pemenang seputar vlog yang ada di 86 build ini. Yes. Ya? Giveaway. Di sini sekarang kita udah ada ready nih body kit, white body kit sih sebenarnya. Ada white body kitnya, ada bumpernya, ada over fender, side skirt dan lain-lain. Suspensionsnya, ada balonnya, ada management system, ada kompresor, sampai arm adjustable-nya kita udah siapin. Velgnya ring 19 yang white banget biar nanti cocok sama white bodinya. Terus sampai perintilan-perintilan kayak mesin,
force induction. Kita akan pasangin force induction, masih belum tahu nih ya apa ya, turbo atau supercharge, menurut kalian bagus mana? And then full exhaust system juga. Terus habis itu ada perintilannya, radiator, injektor, fuel pump, kita udah siapin. Jadi emang benar-benar mesinnya walaupun kita akan full build, akan tetap safe. Nah, lalu di kelanjutannya kita akan pasang kaki-kakinya, itu akan ada di vlog kedua. Kita pasangin semua. Yang vlog ketiga adalah kita urusin mesinnya, vlog keempat kita akan fitting body kit, dan yang terakhir kita akan unveiling. Kita akan revealing mobilnya kayak apa ya. Dan hopefully yang punya mobil si Jeff ya, namanya ya Jeff, dia sebenarnya anaknya masih kuliah nih. Di kota yang sama dulu gua kuliah ya, sama apa namanya? Yang biasa naik motor si Den Dimas, siapa Instagramnya? Dia sama-sama di Melbourne. Bubur ayam racer. Dia kuliah di Melbourne juga, dan hopefully dia suka sama mobil yang kita bangun ya. Hopefully. Nah, prosesnya akan memakan waktu kira-kira 2 hari. Bercanda dia. Ini kira-kira sampai di tahap akhir itu akan memakan waktu 2 bulan. Ya, jadi itu sebenarnya kita cukup cepat ya, kita akan rushing kerjain mobil ini. Dan kita akan nggak sabar ngeliat hasil akhirnya kayak apa. Jadi kita akan kerjain juga malam ini. Oke. Brain masuk. Nah, teman-teman jangan lupa ngeliat channel kita yang berikutnya dan juga di Instagram, karena ada sedikit-sedikit update dan quiz ada di Instagram kita. So check at stancelab.id sama YouTube-nya kita di Stancelab. Oke? So I'll see you next vlog. Bye bye.